Oke, selamat malam, Romo, Prater, Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Malam hari ini saya Maria Frani Ayu dan Mbak Yudit nanti akan berbagi tentang diskresi, dambaan, dan kisah kehidupan. Ya. Oke, pada beberapa saat yang lalu kita sudah menonton, film dari Santo Ignatius, ya, terinspirasi dari kisah Santo Ignatius, yang pada saat itu ditampilkan Inigo yang masih kecil, yang memiliki angan-angan, ya, yang waktu itu masih muda, memiliki angan-angan, keinginan, dambaan seperti itu, bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi seorang laskar yang hebat, seorang prajurit yang hebat, dan kemudian menikah dengan seorang putri yang cantik. Pada awalnya itu ditampilkan seperti itu. Setelah itu, kemudian ada momen di sini ketika terjadi penderitaan. Dalam hal ini adalah kejadian ketika peluru meriam, yaitu menghancurkan kakinya Inigo. Kemudian Inigo harus terbaring tidak berdaya selama berbulan-bulan di atas pembaringannya di Benteng Loyola, atau di sini mungkin dikenal sebagai Cannonball Moment, ya, pada saat ini, atau momen, ya, semacam titik balik seperti ini. Momen ini, ya, mengubah keinginan atau dambaan di sini. Dalam hal ini lebih spesifik dambaan Inigo yang berubah dari awal kemudian berproses menjadi sesuatu yang baru. Tuhan menggerakkan Inigo untuk melihat kembali dambaan yang sebelumnya, kemudian melihat relevansinya, menimbang, dan melihat kembali dengan jeli. Tuhan menggerakkan apapun yang ada di sekitar Inigo untuk membantunya berproses. Kemudian proses ini membuat Inigo kemudian melihat bahwa semua kemuliaan dan kehormatan yang sebelumnya itu sangat ia dambakan menjadi tampak tak berarti dan bukan apa-apa lagi. Dan ia kemudian menemukan dambaan yang merupakan dambaan sejatinya. Lalu Inigo mulai melakukan perubahan, meneladani para kudus dalam doa, melakukan silih, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Perubahan yang sangat total dan sangat gila dalam hal ini itu terbentuk karena perubahan dambaan ini. Dambaan menurut kata Kese dari Paus Fransiskus itu adalah suatu bentuk pencarian, dan pencarian itu selalu bertolak dari apa yang tidak kita miliki, tetapi entah bagaimana secara intuitif kita mengetahui apa saja yang kurang ini. Kalau kita melihat dari kisah Inigo, dari sebelumnya dia itu bukan seorang prajurit dan dia ingin menjadi seorang prajurit. Dia tidak memiliki seorang kekasih cantik seperti putri raja. Jadi kemudian dia mendambakan untuk mendapatkan seorang kekasih seperti seorang putri, seperti itu. Jadi ada dambaan, ada keinginan di sini. Nah, tetapi di sini ada beda, dambaan sejati. Dalam katekese Paus Fransiskus, dambaan ini diartikan sebagai kompas untuk memahami di mana aku berada dan kemudian kemana aku harus menuju. Dambaan ini membantu aku untuk memahami apakah aku ini diam atau bergerak ke arah tertentu. Apakah aku ini hanya berada di keadaan seperti ini saja atau aku memiliki harapan untuk mencapai dan menggapai sesuatu. Dambaan itu ini untuk memisahkan dambaan sejati dan tidak sejati, ya, dalam hal ini. Dambaan itu bertahan dalam waktu yang lama. Dambaan di awal Inigo itu yang ingin, ya, menjadi seorang prajurit yang hebat. Kemudian ketika mengalami tantangan, kemudian mundur dan itu berubah. Nah, berbeda dengan dambaan yang baru ketika dia ingin mencari wajah Tuhan seperti itu membuat dia tidak mundur walaupun kesulitan itu menghadang. Dia terus mencari dan bahkan rela berkorban untuk memperolehnya. Inigo rela untuk dipenjara, kemudian diadili, ya. Kemudian jelas bahwa dambaan ini membuat kita itu menjadi kuat, berani, dan membuat kita terus maju untuk mencapai tujuan.
Dambaan juga membuat kita itu hidup semakin bergairah. Dambaan ini juga adalah tanda bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri manusia. Dan ketiadaan dambaan ini menyebabkan orang hidup dalam penderitaan. Kita lihat ini ada cerita ya ketika Yesus bertemu dengan seseorang yang sakit di pinggir kolam Bethesda, sakit sudah 38 tahun seperti itu, lumpuh. Nah, dan ketika Yesus melihat orang ini, ketika Yesus melihat orang itu, kemudian dia berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, kemudian Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dan lihat bagaimana jawaban dari si orang yang lumpuh ini. Dia berkata bahwa Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apalagi airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Menurut kata Kese, Bapak Paus, ini merupakan alasan jawaban seperti ini. Kenapa tidak dijawab saja dengan enggak Tuhan, ya tidak Tuhan, saya tidak minat turun ke situ. Ada ombang-ambing, ya, ada ketidakjelasan keinginan atau ketidakjelasan dambaan. Dan hal ini menyebabkan orang lumpuh ini kemudian menderita selama 38 tahun tadi. Itu. Nah, ini menegaskan kembali ketiadaan dambaan itu banyak menyebabkan orang hidup dalam penderitaan. Dan orang-orang yang menderita seperti ini akan menyia-nyiakan kesempatan dan hidup mereka. Tidak ada keinginan untuk mengejar atau mewujudkan sesuatu. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang menjadi dambaan kita? Apa yang menjadi dambaanku? Dan ketika nanti Tuhan bertanya, seperti yang terjadi pada kisah yang berbeda, Markus 10 ayat 51, ketika Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, maka apa jawaban kita? Ini yang nanti akan menjadi pokok-pokok refleksi kita. Apakah kita memiliki dambaan-dambaan dalam hidup? Apa saja dambaan-dambaan itu? Apakah dambaan itu sudah menjadi kompas untuk dapat memahami, kemudian memahami apakah aku berada di sini, kemana aku akan menuju? Apakah dambaan saat ini sudah menjadi tanda hadirat Allah? Apakah dambaan ini sudah mampu bertahan dalam situasi yang sulit, bahkan membuat aku rela berkorban untuk mencapainya? Kemudian ketika nanti Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawaban kita? Demikian untuk dambaan, diteruskan oleh Mbak Yudit. Suaranya tidak terdengar itu. Halo, apakah Ya, sudah sudah. Oke, terima kasih. Maaf, terima kasih Kak Frani. Saya ulangi lagi. Saya akan membawakan refleksi tentang kisah kehidupan yang diambil dari katekese Paus Fransiskus. Di dalam kehidupan kita, sepanjang perjalanan hidup kita, pastinya kita harus selalu membuat keputusan. Dan ada baiknya keputusan yang kita buat harus untuk membuat keputusan-keputusan tersebut, kita harus berjalan di jalan kebijaksanaan. Dan setiap aktivitas penting dalam hidup kita pastinya sebenarnya memiliki instruksi untuk diikuti. Yang bila instruksi ini diketahui dengan baik, maka hal-hal aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, yang keputusan-keputusan yang kita buat akan memberikan hasil seperti yang diperlukan atau diharapkan. Next. Dan menurut katekese Paus Fransiskus, kisah hidup kita itu sebenarnya kisah hidup kita adalah buku yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Sayangnya
buku ini banyak orang tidak membacanya, atau lebih tepatnya mereka terlambat untuk membacanya sebelum meninggal. Padahal mengetahui kisah hidup kita sendiri adalah unsur-unsur penting untuk salah satu unsur penting untuk bisa melakukan pembedaan roh pada saat membuat keputusan-keputusan yang penting. Dan Santo Agustinus, seorang pencari kebenaran yang agung, memahami tentang hal ini dengan membaca ulang kehidupannya dan mencatat setiap peristiwa yang dialami dan menemukan langkah-langkah kehadiran Tuhan yang hening dan bijaksana namun tajam. Salah satu pesan dari Santo Agustinus yang cukup mengena, yaitu kembalilah ke dalam dirimu sendiri, karena di dalam batin manusia bersemayam kebenaran. Nah, pada saat kita membaca sejarah hidup kita, seringkali kita menemukan diri kita terpenjara oleh pikiran-pikiran negatif yang merugikan dan menjauhkan diri kita sendiri, menjauhkan kita dari diri kita sendiri. Dengan membaca sejarah hidup kita ini, kita diajak untuk mengenali keberadaan unsur-unsur beracun ini, dan kemudian belajar untuk memperluas narasi-narasi yang ada, dan kita belajar untuk memperhatikan hal-hal lain juga, membuatnya lebih kaya, kita belajar untuk lebih menghormati kompleksitas, termasuk belajar untuk memahami cara-cara bijaksana di mana Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita menceritakan kembali peristiwa-peristiwa dalam hidup kita diajak, kita memungkinkan kita untuk memahami nuansa dan detail penting yang terjadi pada saat itu, yang dapat mengungkapkan diri kita dan membantu kita menemukan hal-hal berharga yang mungkin tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Dengan demikian, kita dapat berhenti sejenak dan mengakui peristiwa-peristiwa tersebut. Menurut katekese Paus Fransiskus, dengan berhenti dan mengakui peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, justru kita bagaikan sedang melakukan tugas untuk mengumpulkan mutiara-mutiara berharga yang agak tersembunyi, yang Tuhan sebenarnya telah tabur dalam kehidupan kita. Dengan membiasakan membaca ulang kehidupan kita sendiri, kita dididik untuk kita secara otomatis kita mendidik pandangan kita dan mempertajamnya, memungkinkan kita untuk mencatat mujizat-mujizat kecil yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan kita sadari bahwa Tuhan sebenarnya telah Tuhan yang baik sudah bekerja untuk kita setiap harinya. Dan pada saat kita mencoba mengenali diri sendiri, pastinya akan menemukan pembedaan roh. Dan pembedaan roh adalah pembacaan naratif saat-saat baik dan saat-saat gelap, penghiburan dan kesedihan yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Dalam pembedaan roh, inilah hati kita yang berbicara tentang Tuhan. Dan kita belajar untuk memahami bahasa yang Tuhan sebenarnya sedang utarakan kepada kita. Next. Nah, ini refleksi tentang kisah kehidupan. Apakah aku mengingat kembali perjalanan hidupku dari aku lahir hingga saat ini? Aku menemukan satu peristiwa di mana aku paling merasa terpuruk, atau cannonball moment. Dan satu peristiwa lainnya di mana aku paling merasa bahagia. Dalam dua peristiwa itu, bagaimana Tuhan hadir?
Lalu bagaimana pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan diri macam apa yang kudapat dari peristiwa tersebut. Lewat peristiwa itu tuh juga Tuhan membentuk aku menjadi pribadi baru yang macam apa. Silahkan refleksi tentang kisah kehidupan kita masing-masing direnungkan untuk 2 hari ke depan. Terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan bersama Inigo. Terima kasih Kak Yudit dan Kak Ayu atau Kak Fradin. Wah, saya juga cek. Oke. Sekarang kita masih punya waktu tinggal 4 menit lagi. Akan ada pengumuman dan penutup dari Kak Novi. Juga doa penutup juga dari Kak Novi. Terima kasih untuk sharingnya teman-teman di chat box. Jadi kita bisa saling membaca apa saja yang udah didapat tadi di percakapan rohani. Terima kasih sudah membagikan pengalamannya yang begitu kaya di chat box. Berikutnya saya mengundang Kak Novi untuk pengumuman dan doa penutup. Oke, selamat malam. Untuk mengingatkan kembali untuk teman-teman bisa men-sharingkan refleksinya di WhatsApp grup kami Narkon Inigo dan di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag Instagram dan Facebook Latihan Rohani Pemula. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti Pungta, masih bisa mengikuti dari kanal YouTube Latihan Rohani Pemula. Baiklah, sebelum menutup acara ini, kita mau foto bersama dulu ya. Minta tolong Bu Erna untuk mengambil foto. Teman-teman bisa membuka kameranya pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Cinta, anugerahkanlah kepadaku dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami kebenaran tentang dirimu, ciptaanmu, diriku, dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Aku persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki agar engkau gunakan seturut kehendakmu yang maha kudus. Tuntunlah aku untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya dan penuh rahmat, di mana tidak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatianku dari kehadiranmu. Aku mohon agar engkau menyatakan dirimu kepadaku pada 1 bulan mendatang, dan mengobat dalam 1-2 minggu mendatang, dan mengobarkan diriku dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang membuat aku dapat mengabdi engkau dengan lebih baik. Amin. Mohon berkat dari Romo Marwan. Dan semoga Allah yang Maha Kasih yang mengundang kita untuk berjalan bersamanya melimpahkan berkat kepada kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat dan